Tidak ada lampu jalan di bentangan jalan tua yang sempit ini yang melintasi bagian pedesaan Virginia Barat. Sebuah mobil keluar dari jalan dan masuk ke parit lalu harus ditarik keluar. Sebuah tugas biasa untuk pengemudi truk derek ini dan dia sering berada di area tersebut melakukan pekerjaan serupa. Meskipun dia belum pernah melewati jalur khusus ini, dia harus terus memperhatikan tanda-tanda atau penanda lain yang mungkin memberinya gambaran tentang seberapa dekat dia dengan belokannya. Dia melihat sesuatu di depan, tapi ketika dia semakin dekat, dia melihat bahwa itu bukan rambu jalan, itu adalah papan reklame. Saat dia lewat, dia bisa melihat tulisan usang yang mengiklankan restoran 20 mil di jalan yang mungkin sudah tutup setidaknya selama bertahun-tahun. Saat dia terus mengemudi, dia melihat lebih banyak papan reklame bobrok mengiklankan bisnis lain yang sudah lama tutup seperti pom bensin dan toko bodi mobil. Tapi kemudian dia melihat satu di jalan di depannya yang tidak seperti yang lain. Yang satu ini tidak terlihat tua sama sekali, bahkan terlihat cukup baru. Dia mengemudi dan harus mempertanyakan apakah dia melihatnya dengan benar. Sepertinya semua yang dikatakan adalah pergi, berulang-ulang dan kemudian nama jalan. Apakah itu undangan atau peringatan? Bahkan tidak jelas jenis bisnis apa yang mungkin diiklankan. Dia terus mengemudi tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan tanda aneh itu. Dia bahkan merasa terdorong untuk berbalik sehingga dia bisa melihatnya lagi. Tapi itu tidak perlu karena saat dia mengitari tikungan ada tanda lain yang sama. Kali ini dia melambat saat melewati untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik dan dia benar. Itu hanya mengatakan menjauh beberapa kali dengan nama jalan Wagriwa. Pasti penduduk asli Amerika atau apapun itu. Sekarang dia benar-benar tidak bisa menghilangkan papan iklan itu dari pikirannya. Apa artinya? Apa itu iklan dan kenapa ada yang ketiga di depannya? Dia mengerem truk di sisi jalan, berhenti dengan lampu di depannya menerangi tanda itu. Dia keluar dari truk dan berdiri di depan papan reklame. Itu sama saja dengan yang lain. Menjauh ditulis berulang-ulang Jalan Wagriwa. Dia bisa melihat sekarang bahwa latar belakang tanda itu adalah gambar beberapa pohon di hari musim dingin yang kelabu dan berawan. Dia juga memperhatikan untuk pertama kalinya bahwa ada garis lain di bagian bawah. Temukan apa yang Anda cari. Apa artinya? Temukan apa yang Anda cari di Jalan Wagriwa? Bahkan di mana itu? Tidak ada petunjuk arah, tidak ada alamat, tidak ada nomor telepon. Dia mundur selangkah dari tanda dan melihat ke atas dan ke bawah jalan yang gelap. Apa yang dia lakukan di sini di pinggir jalan? Seseorang terdampar di selokan menunggunya dan dia menatap papan reklame. Dia kembali ke truk memasukkan gigi dan pergi. Saat dia terus menyusuri jalan pedesaan yang ditumbuhi pohon, dia pasti menemukan pikirannya kembali ke tanda-tanda. Menjauhlah. Tapi menemukan apa yang Anda cari ini tidak masuk akal. Atau setidaknya Anda pergi ke Jalan Wagriwa, siapa yang akan memasang ini? Dan mengapa mereka terlihat sangat baru? Segala sesuatu yang lain di sini terlihat seperti bisnis yang tutup bertahun-tahun yang lalu. Apa yang mereka coba? Dia tiba-tiba menginjak rem, berhenti di tengah jalan. Matanya terpaku pada apa yang ada di depannya. Lampu depannya tidak menerangi papan reklame lain. Kali ini adalah rambu lalu lintas yang sudah usang, Jalan Wagriwa. Dia tidak bisa menahannya. Dia harus tahu apa yang ada di jalan ini. Dia harus tahu tentang apa tanda-tanda ini. Pengemudi yang tertahan dapat menunggu beberapa menit lebih lama. Dia membelokkan truknya ke jalan kerikil yang sempit dan mengemudi sejauh beberapa ratus meter. Mengikutinya di beberapa tikungan saat melewati pepohonan sampai tiba-tiba berakhir. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada bangunan, tidak ada tanda-tanda, hanya apa yang tampak seperti jalan tanah yang mengarah lebih dalam ke hutan. Sopir truk derek memastikan kendaraan dan jalan menjadi gelap gulita. Dia meraih di bawah kursinya dan mengeluarkan senter sebelum keluar dari truk. Dia menyorotkan cahaya ke dalam hutan yang mengelilinginya. Tapi tidak ada yang bisa dilihat. Tidak, tunggu, ada sesuatu dan itu datang dari jalan keluar dari pepohonan. Phil? Phil? Apa itu kamu? Sosok yang melangkah keluar dari hutan sedang berbicara dengannya. Dia menyorotkan senternya ke arahnya dan itu mengangkat tangan untuk melindungi matanya dari cahaya. Sharon, apa yang kamu lakukan di sini? Ini Sharon, mantan istri sopir truk derek. Tapi dia pikir dia pindah ke Colorado setelah dia menikah lagi. Mengapa dia ada di sini? Dan apa yang dia lakukan muncul dari hutan? Phil, kemarilah, aku perlu menunjukkan sesuatu padamu. Dia ragu-ragu sejenak tapi kemudian menemukan bahwa dia sedang berjalan menuju mantan istrinya. Sebelum dia bisa mencapainya, dia berbalik dan mulai berjalan, menyusuri jalan setapak kembali ke hutan dan dia mengikuti. Dia berjalan tepat di belakangnya, senternya menerangi jalan di depan mereka. Dia pikir dia mendengar gemerisik yang datang dari hutan di sebelahnya dan mencari di antara pepohonan dengan senternya, tapi tidak melihat apa-apa. Ayo, ini hanya sedikit lebih jauh, katanya. Kemana kita akan pergi? Apa yang hanya sedikit lebih jauh? Apa yang kamu cari? Hutan tiba-tiba terbuka dan dia menemukan bahwa mereka berdiri di tempat terbuka. Dia berhenti berjalan dan berhenti di sampingnya. Dia membuka mulutnya untuk berbicara tapi dia dengan cepat menyuruhnya diam. Tenang, mereka hampir sampai. Supir truk derek melihat sekeliling tapi dia tidak melihat apa-apa. Hanya garis samar pohon
bulan yang nyaris tidak terlihat di malam tanpa bulan ini. Tapi kemudian dia melihat beberapa makhluk mulai muncul dari hutan ke tempat terbuka. Mereka rusa, dia melihat hanya beberapa yang datang ke arahnya pada awalnya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa mereka telah benar-benar mengelilinginya. Semestinya lebih dari 20. Matikan lampumu, katanya padanya. Dia mematuhi dan dalam kegelapan dia bisa melihat sekarang bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang rusa ini. Mata mereka bersinar dengan cahaya putih pucat. Salah satu rusa yang lebih kecil melangkah maju dan dengan hati-hati mendekatinya. Dia berjongkok dan mengulurkan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Rusa itu melihat ke belakang dengan gugup ke rusa yang lebih besar yang menurutnya pasti induknya. Sepertinya dia mengangguk setuju dan rusa yang lebih kecil bergerak mendekat. Dia dapat dengan jelas melihat mata rusa betina yang besar dan indah bersinar terang dalam gelap. "Kamu baik-baik saja," katanya, dan mencondongkan tubuh ke depan untuk memberinya ketenangan. Ketika menyusul hilangnya beberapa orang secara misterius di daerah West Virginia dekat kota Harpers Ferry, organisasi SCP segera menjadi tertarik pada bentangan jalan tertentu di mana tampaknya banyak dari mereka yang hilang telah melakukan perjalanan sesaat sebelum mereka menghilang. Agen dikirim ke daerah tersebut dan segera mendeteksi energi taumaturgik tingkat tinggi dengan pusat tampaknya berada di sebidang tanah privat. Penyelidikan catatan lokal mengungkapkan bahwa tanah itu dimiliki oleh seorang pria bernama Richard Redkin. Staf organisasi menghubungi Tuan Redkin dengan kedok sebagai agen federal yang menyelidiki kejahatan yang telah dilakukan di properti itu saat dia pergi. Tuan Redkin dengan senang hati bekerja sama dengan para agen, menjelaskan kepada mereka bahwa dia tidak pernah mengalami kejadian abnormal di properti itu selama dia tinggal di sana. Tapi dia tidak tinggal di tanah itu selama beberapa waktu. Anehnya, dia mengaku tidak tahu jalan itu sebagai jalan Wagriwa, bersikeras bahwa sejauh yang dia tahu itu tidak pernah memiliki nama resmi karena tidak lebih dari jalan masuk yang panjang ke rumahnya. Ketika ditanya apakah dia dapat mengingat hal lain yang tidak normal tentang lokasi tersebut, dia mengatakan kepada agen tidak, tapi putrinya telah menulis banyak cerita fiksi tentang kejadian aneh di tanah itu, dan mungkin itu entah bagaimana berubah menjadi rumor dan kemudian legenda urban. Meskipun itu sudah lama sekali. Ketika agen meminta untuk bertemu dengan putrinya, dia menjelaskan bahwa itu tidak mungkin. Dia telah tenggelam bertahun-tahun sebelumnya di sungai Shenandoah di dekatnya. Agen kembali memeriksa catatan lokal dan menemukan bahwa Tuan Redkin tidak berbohong. Putrinya benar-benar telah meninggal dan tubuhnya ditemukan di sungai. Waktu kecelakaan ini cukup kebetulan karena terjadi tepat 1 minggu sebelum orang pertama hilang di daerah itu dilaporkan. Dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sebidang tanah ini, organisasi SCP mengizinkan pembelian tanah dari Tuan Redkin yang dengan senang hati menjualnya, dan sebuah pos penelitian dibangun untuk menyelidiki lebih lanjut peristiwa anomali yang secara kolektif dijuluki SCP-4434. Saat menjelajahi daerah sekitarnya, mereka segera menemukan apa yang dilihat banyak orang sebelumnya, papan reklame aneh yang meminta seseorang untuk pergi, dan juga jalan ke Jalan Wagriwa untuk menemukan apa yang Anda cari. Tanda-tanda yang ditetapkan sebagai SCP-4434 State A ditemukan di jalan-jalan melintasi wilayah Trinegara bagian, Virginia Barat, Maryland, Virginia. Tapi lokasinya sering berubah, dengan papan reklame hanya bermanifestasi dalam waktu singkat sebelum menghilang dan muncul kembali di tempat lain. Anehnya, ketika upaya dilakukan untuk memotret atau merekam tanda-tanda itu, rekaman yang dihasilkan hanya akan menunjukkan tanda putih kosong. Organisasi tahu mereka perlu menyelidiki lebih lanjut, dan beberapa eksperimen diizinkan untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi di ujung jalan misterius itu. Seorang anggota tingkat D84021 diberi radio dan dilacak dengan pelacak GPS di leher, dada, dan pahanya, dan dikirim ke jalan dengan perintah untuk melaporkan kembali apa yang dia alami. Meskipun tidak seperti orang-orang yang telah hilang, papan reklame tidak ditunjukkan padanya sebelum memasuki area tersebut. Tingkat D berjalan ke ujung jalan di mana dia melaporkan bahwa ada makhluk yang muncul dari jalan setapak menuju hutan. Dia segera berseru bahwa makhluk itu adalah anjing yang dulu dia miliki. Para peneliti yang memantau tes itu bingung karena anjing itu tampaknya telah mati selama beberapa waktu. Namun di sini itu berdiri di depannya. Meskipun tingkat D tampak ragu-ragu pada awal misi, begitu dia melihat anjing masa kecilnya, semua ketakutannya dikesampingkan dan dia rela mengikutinya lebih jauh ke dalam hutan. Setelah 90 detik, tingkat D melaporkan bahwa dia telah memasuki tempat terbuka dan dikelilingi oleh sekelompok rusa. Laporan berhenti segera setelah itu dan digantikan oleh suara jeritan saat D84021 diserang dan tampaknya dimakan oleh rusa. 2 dari 3 pelacak GPS tetap aktif selama 40 menit berikutnya, dan peneliti SCP mengikuti jalan mereka saat mereka bergerak ke tengah tempat terbuka dan kemudian muncul untuk masuk ke dalam semacam lubang pembuangan atau gua, di mana mereka melakukan perjalanan perlahan-lahan dalam liku-liku berpola sampai kontak hilang. Setelah misi ini, peneliti organisasi menduga bahwa makhluk yang akan muncul dari hutan yang telah ditetapkan sebagai SCP-4434-P dapat berubah bentuk menjadi makhluk yang dapat dipercaya untuk mereka yang memasuki area 4434. Rusa, di sisi lain, tampaknya selalu menjaga penampilan mereka, dan seluruh kelompok
kelompok ditetapkan sebagai SCP-4434-C. Ujian masih jauh dari selesai. Untuk selanjutnya, 2 tingkat D dikirim ke SCP-4434 untuk melihat seperti apa bentuk 4434-B ketika lebih dari 1 orang hadir. Sama seperti sebelumnya, sebuah entitas muncul dari hutan, tapi kali ini berwujud seorang pemuda berjas yang segera menawarkan untuk menghapus semua dan semua hutang yang dimiliki tingkat D serta menghapus catatan kriminal mereka, membebaskan mereka dari kehidupan mereka sebagai subjek tes. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengikutinya ke dalam hutan. Agen yang memantau tes memerintahkan tingkat D untuk tidak mengikuti pria itu, tapi mereka diabaikan dan para peneliti mendengarkan saat mereka mulai berbicara dengan SCP-4434-B. Tampaknya cukup tertarik dengan tawarannya. Mereka segera mengikutinya ke dalam hutan dan lebih dari 2 menit kemudian mereka juga diserang dan dimakan oleh SCP-4434-C. Tampaknya sekarang ketika seseorang memasuki area SCP-4434, mereka semua tidak berdaya untuk menahan efek kompulsif dari SCP-4434-B. Peneliti organisasi ingin menguji batas kekuatan SCP-4434 dan kemudian mereka membuat prosedur yang agak kreatif untuk pengujian berikutnya. Anggota tingkat D lainnya diterjunkan, tapi yang ini mengenakan pelindung tubuh yang terhubung ke sistem katrol serta dilengkapi dengan kamera. Dia diperintahkan untuk menunggu di tepi area SCP-4434 sampai entitas 4434-B muncul. Entitas segera muncul mengambil bentuk seorang wanita paruh baya. Segera setelah tingkat D terlihat berbicara dengan entitas tersebut dan setuju untuk mengikutinya, katrol itu digunakan untuk menariknya secara paksa keluar dari area tersebut. Ini diikuti oleh peristiwa yang sama sekali tidak terduga. Wanita paruh baya itu dengan cepat mengeluarkan pisau dan dengan kecepatan supranatural memutuskan tali pada sistem katrol. Tingkat D yang sekarang dibebaskan berdiri mengikuti wanita itu ke dalam hutan dan segera dimangsa. Para peneliti semakin frustasi dengan kurangnya kemajuan mereka dalam memahami anomali, dan untuk tes keempat mereka memutuskan untuk mengambil tindakan yang cukup ekstrim. Sebuah drone digunakan untuk terbang di atas area tersebut yang mengidentifikasi mulut gua tempat pelacak GPS telah dibawa. Itu adalah lubang selebar 3,5 meter di tanah, terlalu gelap untuk melihat apapun melewati pintu masuk, dan drone memasang titik jangkar di tanah di mulut lubang sebelum terbang untuk menjelajah lebih jauh. Tapi sinyalnya segera hilang, namun ada kemajuan yang telah dibuat. Lalu tingkat D lain dipilih, kali ini yang memiliki pengalaman mendaki. D84041 telah diperingatkan sebelumnya bahwa entitas SCP-4434-B akan muncul padanya dan akan memiliki pengaruh yang kompulsif, dan bahwa dia harus mengabaikan mereka tidak peduli apapun bentuknya dan sebaiknya melarikan diri secepat mungkin ke gua yang telah ditetapkan sebagai SCP-4434-D. D84041 dibawa ke jalan dan dia segera mulai berlari menyusuri jalan setapak menuju hutan. Dia mampu mencapai mulut gua tanpa melihat entitas anomali, baik 4434-B maupun rusa karnivora. Dia dengan cepat memasang tali yang dia bawa ke jangkar yang dipasang oleh drone dan mulai turun ke dalam lubang. Saat dia turun, dia menggambarkan gua berbatu yang normal, yang semakin basah semakin jauh ke bawah. Anehnya, dia segera mencapai bagian bawah, di mana dia menemukan sebuah ruangan bulat, kira-kira 8 meter, tapi itu tidak seperti pintu masuk ke gua. Lantai ruangan ini tidak terbuat dari batu atau tanah, itu lebih seperti daging dan tampaknya bernafas. Dan ada sesuatu yang lain di bawah sana juga, selembar kertas terlipat dengan tulisan di atasnya. Tingkat D diperintahkan untuk mengambil kertas, mengambil sampel dari lantai gua dan keluar dari area itu sesegera mungkin karena tidak ada cara untuk memprediksi apakah entitas SCP-4434-B dan C atau sesuatu yang lebih buruk akan segera muncul. Setelah mengambil sampel, dia mulai memencet keluar dari gua. Ketika dia muncul masih tidak ada tanda-tanda makhluk aneh apapun, tapi dia dengan cepat berjalan menyusuri jalan dan keluar dari area SCP-4434. Ketika dia sampai di agen yang menunggu di pinggir jalan, D84041 menyerahkan sampel dan kertas yang dia temukan kepada mereka, tetapi kemudian berhenti dan berbalik. Di sana, di tanah sekitar 5 meter jauhnya, ada sepiring makanan. Tanpa ragu-ragu, dia berjalan kembali ke area SCP-4434, mengambil piringnya, dan berjalan kembali ke hutan. Dia tidak pernah terlihat lagi. Sekarang jelas bahwa 4434-B dapat mengambil bentuk selain humanoid dan hewan. Saat objek yang tingkat D berhasil keluarkan dari SCP-4434 dianalisis, mantan pemilik area tersebut, Richard Redkin, kembali diinterogasi oleh agen organisasi. Mereka bertanya kepadanya apakah ada sesuatu yang tidak dia sebutkan dalam wawancara mereka sebelumnya, dan dia mengatakan kepada mereka bahwa ada satu hal yang dia lebih suka untuk tidak didiskusikan. Tepat sebelum kematian putrinya, selain ketertarikannya dengan menulis dan mengarang cerita, dia menjadi terobsesi dengan ilmu gaib. Ketika mereka bertanya kepadanya tentang kertas yang mereka temukan di dalam SCP-4434-D, dia memberitahu mereka bahwa kemungkinan besar dia yang menulisnya. Organisasi SCP sekarang mengerti mengapa mereka mendeteksi begitu banyak partikel taumaturgik di daerah tersebut, yang merupakan energi sisa yang tersisa dari bentuk tertentu dari praktik ritual yang lebih dikenal sebagai magis atau sihir. Isi kertas yang ditemukan di gua tampaknya menambah bobot teori bahwa putrinya mungkin
terlibat dalam ritual yang mengarah pada penciptaan SCP-4434 karena tertulis di satu halaman adalah sebuah puisi yang berbunyi, hutan adalah laut, angin adalah ombak, dan air adalah dedaunan. Aliran menjadi arus bawah, burung menjadi ikan, dan karang menemukan rumahnya sebagai jamur. Pertumbuhan tumbuh seperti yang saya inginkan. Tanah adalah pantai, menarik kakiku, menyeretku ke bawah dan menarikku kembali. Bolak-balik, berulang-ulang. Aku terjun melewati cahaya ke bawah di mana saya tidak bisa bernafas dan menemukan alam mencari perkelahian. Ya, hutan adalah laut, tapi aku sudah membuatnya hampir tidak cukup besar untukku. Hutan adalah laut, jadi sekarang pasti ada yang datang makan. Hal-hal menjadi lebih misterius ketika peneliti organisasi melakukan tes DNA pada sampel yang diambil dari dasar gua SCP-4434-D. Apa yang mereka temukan adalah seperti yang dijelaskan D84041, zat seperti daging, dan itu 78,9% cocok dengan Melancetus johnsoni, lebih dikenal sebagai ikan sungut ganda laut dalam. Dan ada satu penemuan terakhir yang harus dibuat juga. Tim linguistik dalam organisasi menyelidiki nama jalan yang muncul di papan reklame SCP-4434-A dan menemukan bahwa kata tersebut sangat mirip dengan kata suku asli Amerika Tutelo Wagriwa yang secara kasar diterjemahkan menjadi frasa saya telah kembali. Sekarang kamu harus kembali juga dengan subscribe dan aktifkan notifikasi untuk memastikan kamu tidak melewatkan satu anomali pun seperti SCP-054, lim air, makhluk aneh, dan mungkin disalahpahami lainnya saat kita mempelajari lebih jauh dan lebih dalam lagi arsip rahasia organisasi SCP.